Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Hari ini Tuhan, kayak mau datang di hadirat-Mu, kayak mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kayak mau bawa setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan, kayak yang berkenan untuk setiap pujian penyembahan kami. Biar setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan Yesus. Kayak mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami persiapkan pikiran kami untuk kami mau fokus datang di hadirat Tuhan hari ini. Mari Tuhan lawat setiap jemaat-Mu di tempat ini Yesus. Tutup bungkus setiap ibadah kami dengan kuasa daripada Allah saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kayak mau meninggikan Kau Yesus di tempat ini. Kayak mau mengagungkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Yesus. Sebab hanya Kau Raja di atas segala raja yang layak kami tinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu Yesus. Amin. Kayak mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dan pagi hari ini kayak mau lebih lagi meninggikan nama-Mu, kayak mau lebih lagi memuliakan nama-Mu dengan setiap pujian dan penyembahan kami Yesus. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan yang tutup bungkus setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti kami selesai Tuhan. Dan tidak ada satupun jemaat yang tidak mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang di belakang shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau lebih lagi puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi sembah namanya pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama pujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap buku bertaruh, semua kita mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa Dia? Dialah Raja. Mari bersama-sama pujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertaruh, semua tidak mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa Dia? Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertaruh, semua lidah mengaku amin Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Raja. Sekali lagi kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Dan Tuhan kami percaya kalau kebenaran-Mu itu yang kami yakini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan hanya bagi Engkau saja Yesus.
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Habis sebab Engkau kebenaran bagi kami Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup Tuhan, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Yes, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama-sama pujikan pujian ini. Yesus Kau kebenaran
kasih-Mu selama ku hidup. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau saja Yesus. Amin. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dalam ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan hati-Mu Tuhan yang begitu sempurna kepada kami. Sehingga pada saat siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari Engkau buka hati kami, bicara kepada kami. Engkau lembutkan hati kami supaya kami bisa memahami firman Tuhan pada saat ini. Amin. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan dapat dipahami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ibadah ini selesai ada prosesi baptisan air ya, yang duduk di sebelah timur ini akan dibaptis setelah acara ini saudara. Ya, jadi luar biasa saudara ya, 29 kalau tidak salah ya, 29 orang yang akan dibaptis. Ya, sebagai juga informasi selanjutnya saudara, bahwa cabang kita yang di Boyolali saudara, kita dibantu sama Bapak Pendeta Yusak ya, Yusak yang ada di Gideon, yang ada di Payungan. Beliau mempunyai beberapa anak binaan yang lulusan dari teologi saudara, yang membantu kita dalam pelayanan Boyolali dan Ampel. Nah, mulai hari ini Boyolali sudah ada ibadah minggu dan dibantu dari Payungan Pendeta Yusak ya, puji Tuhan saudara. Itu luar biasa berkat doa-doa saudara juga ya. Dan tetap saudara komitmen untuk misi. Amin saudara. Ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, sangat siang hari ini saya ingin bicara tentang mati bagi dosa ya. Karena hari ini ada baptis air, saya harap saudara-saudara yang mau baptis air bisa memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga pada waktu
masuk di dalam baptisan air itu mantap, mengerti benar dan tambah mantap karena sudah dikasih pelajaran ya, sudah dikasih pelajaran sama Pak Agus, Pak Hari, dan hari ini saya melalui firman Tuhan ini juga memberikan pengajaran. Roma 6 ayat 2, mari kita lihat. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, di situ ada kata mati, ada kata hidup ya. Mengapa kita bicara tentang kematian? Sedangkan hal yang menjadi perhatian kita pada umumnya adalah tentang hidup baru. Manusia baru ya, tentang hidup. Tetapi kenapa kita memberikan bicara juga tentang kematian? Saudara, alasannya adalah bahwa yang baru itu tidak akan datang sebelum yang lama berlalu. Itu alasannya, ya. Yang baru tidak akan datang sebelum yang lama berlalu. Itu yang 2 Korintus 5 ayat 17 katakan. Kita harus menjadi ciptaan yang baru katanya. Yang baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Kalau yang lama tidak berlalu, yang baru nggak datang-datang, saudara. Itu sebabnya yang lama ini harus mati. Baru yang baru datang, memberi hidup kepada kita. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang, saudara. Kita pegang erat, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita menjalani kehidupan kekristenan dengan efektif, ya. Jadi, saudara, kita menemukan satu kebenaran penting di sini bahwa kalau kehidupan jasmani dimulai dari lahir apa meninggal? Kelahiran. Kehidupan jasmani kita dimulai dari kelahiran, saudara. Diakhiri dengan kematian. Tetapi kehidupan rohani dimulai dari kematian. Baru mendapat hidup. Oke, saudara ya, jadi seperti berbalikan begitu. Kehidupan rohani kita dimulai dari kematian. Kematian bagi dosa, saudara. Baru masuklah kehidupan di dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, kematian itu merupakan pintu gerbang menuju satu hidup yang baru, kehidupan yang baru, hidup yang kekal, saudara. Apakah mati bagi dosa itu? Nah, ini pertanyaannya ya. Apakah mati bagi dosa itu? Coba kita lihat, saudara, slide ini ya. Pada dasarnya mati bagi dosa adalah selesainya, atau dalam perjanjian lama sering dikatakan putusnya cara hidup yang lama. Dengan sepenuhnya meninggalkannya, kita mengakhiri gaya hidup yang lama tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mati bagi dosa adalah selesai, putus cara hidup yang lama. Yang bagaimana, saudara, cara hidup kita yang lama? Saudara ngerti ya, bagaimana dulu cara hidup kita yang lama. Kalau dulu sukanya kita mabuk-mabuk, itu cara hidup yang lama ya, yang gak berkenan kepada Tuhan. Cara hidup sebelum kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dulu sukanya kita main judi dan terikat kita dengan judi, saudara. Itu cara hidup yang lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, mati bagi dosa artinya selesai semuanya itu, putus semuanya itu. Itu cara hidup yang lama, sepenuhnya meninggalkannya. Kita mengakhiri gaya hidup yang lama tersebut. Slide selanjutnya. Mati bersama Kristus memutuskan ikatan kita kepada kehidupan yang lama satu kali untuk selamanya. Saudara sudah putus dengan hidup yang lama? Jangan putus nyambung. Ya, putus nyambung nanti saudara. Kita sudah mati bagi dosa. Kita sudah putus bagi hidup yang lama. Amin saudara. Itu dia mati bagi dosa. Sekarang saya ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan. 3 hal penting berkenaan dengan mati bagi dosa. Ya, yang pertama saudara, mati bagi dosa berarti bebas dari dosa. Ya, ini yang pertama. Mati bagi dosa berarti bebas dari dosa. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita telah mati, telah bebas dari dosa. Saudara, Roma pasal 6 ini menjelaskan arti baptisan dan akibat penting daripada baptisan air. Apa itu, saudara? Yaitu kebebasan dari perhambaan kepada dosa, saudara. Kita dibebaskan dari dosa. Ayat 7, perhatikan, saudara. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi saudara, inilah arti penting dari baptis air itu, saudara. Yaitu kebebasan dari penghambaan kepada dosa. Ya. Di sini dikatakan manusia lama kita telah turut disalibkan. Berarti kalau disalibkan mati enggak, saudara? Mati ya. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, di situ ada kata manusia lama, ada kata-kata tubuh dosa. Manusia lama inilah, saudara, yang disebut dengan tubuh dosa, ya. Ini yang lama. Tapi bukankah tubuh kita tetap ada, saudara? Ya. Karakter lamanya sudah nggak ada. Amin, saudara. Ya, karakter lamanya sudah nggak ada. Manusia lamanya sudah nggak ada. Yang ada adalah manusia yang baru yang ada di dalam kita, saudara. Ya, jadi manusia lama ini yang disebut dengan tubuh dosa. Tubuh yang dimiliki dan dikendalikan oleh dosa, itu dia. Dulu kita dikendalikan oleh dosa. Benar apa enggak, saudara? Kita menjadi hamba dosa. Dosa bilang nyolong, kita nyolong. Benar gak, saudara? Ya. Dosa suruh kita ngapusi, kita ngapusi. Dosa bilang kamplengen bojomu, katanya ya, dipukul istri kita, ya saudara. Ya. Karena itu dosa semua, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi Tuhan bilang, saudara, bahwa sekarang tubuh dosa ini sudah hilang kuasanya. Saudara, apa maksudnya hilang kuasanya? Nah, ini yang akan kita pelajari lagi, saudara. Tubuh dosa ini sudah hilang kuasanya ketika masuk baptisan air, saudara. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perhatikan yang mau baptis, saudara-saudara. Ya, jadi ini kalau kalian sudah masuk di dalam baptis air, maka hilang kuasanya yang lama itu. Yang lama loh ya. Manusia lama kalian hilang kuasanya, ya. Apa artinya, saudara? Hilang kuasa dalam bahasa Yunani disebut katargeo. Katargeo, ya, artinya menganggur, tidak efektif, tidak berguna, tidak berfungsi. Dia berasal dari kata argos, ya. Jadi katargeo ini berasal dari kata argos, yang artinya itu, saudara, tidak berfungsi. Tidak bekerja dengan baik, argos. Misalnya saya kasih contoh, tadi pagi saya kasih contoh gini. AC itu, saudara, yang besar ini, kenapa nggak hidup, saudara? Ya, karena, saudara, outdoornya rusak. Itu kalau dihidupkan, hidup, tapi nggak dingin, saudara. Kenapa? Ya cuman kipas saja, blower aja, ya saudara. Tetapi AC-nya sudah nggak berfungsi. Nah, kita bisa berkata bahwa AC itu udah argos, gitu ya, saudara. Tuh AC-nya udah argos tuh, udah tidak berfungsi, ya. Itu dia, udah hilang kemampuannya, gitu. Jadi kalau jam saudara rusak, saudara bilang, aduh jamku argos. Wih, keren, saudara, ya, bahasa Yunani. ya, saudara, orang teman kita bingung, ngapain sih jamu argos, kenapa? Apa mereknya argos? Bukan, ini udah nggak berfungsi. Ya. Jadi argos itu udah nggak berfungsi, hilang kuasanya, saudara, ya. Itu artinya, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi argos atau katargeo itu dijadikan tidak bekerja, tidak berguna, tidak berfungsi. Dalam istilah militer itu berarti dinetralkan, dilumpuhkan, saudara. Netral itu misalnya begini, saudara. Ada orang keracunan, misalnya digigit bisa ular, itu kan keracunan, ya, saudara, ya. Terus dokter kasih obat,
Itu untuk apa? Menetralkan racun. Sehingga racun itu tidak membahayakan orang itu lagi karena sudah dinetralkan. Artinya racun itu sudah tidak beracun. Racunnya ada, tapi sudah tidak mematikan. Itu dinetralkan artinya, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya itu sudah nggak berfungsi lagi, bisa ular itu, ya, tidak berguna. Jadi saudara, hilang kuasanya ini juga mempunyai pengertian dinetralkan. Sudah nggak ada racunnya lagi, sudah nggak berfungsi lagi, sudah nggak bisa lagi bekerja dengan baik, ya saudara. Nah, saudara, jadi tubuh dosa kita itu sudah dinetralkan, saudara. Ya, sudah dinetralkan oleh Tuhan melalui hidup yang baru, saudara. Ya, manusia lamanya masih enggak? Masih. Maksudnya itu masih kan, orangnya ini masih kan, saudara. Daging kita ya masih, ya toh. Tapi sudah hilang kuasanya. Ya, kita mulai hidup dengan hidup yang baru, cara hidup yang baru, saudara. Enggak seperti lama. Saya percaya saudara sudah berubah cara hidup saudara. Dari cara hidup yang dulu dan cara hidup saudara sekarang pasti berbeda. Betul enggak? Benar ya saudara? Amin. Saudara sudah berubah cara hidupnya? Amin. Saudara, saya percaya saudara, sebagian besar dari saudara sudah berubah cara hidupnya, ya. Yang dulu nggak karuan, sembrono, nggak perhatikan Tuhan, sekarang saudara lebih memperhatikan Tuhan. Karakter kita berubah, cara hidup kita berubah. Kenapa saudara? Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan berarti daging kita ini hilang, enggak, saudara, masih, tapi sudah dinetralkan, sudah dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, ya. Bukan dosa lagi yang menguasai kita. Nah, di dalam Alkitab saudara, ada beberapa kata yang sama digunakan, saudara. Misalnya Ibrani 2 ayat 14. Coba kita lihat. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Perhatikan bahwa ia memusnahkan dia. Siapa ya? Dia itu iblis. Kata yang tepat sebenarnya bukan memusnahkan, tapi melumpuhkan kuasa, saudara. Iblisnya masih ada enggak, saudara? Musnah enggak? Enggak. Iblis masih ada di muka bumi. Hanya kalau saudara lihat kitab Wahyu, satu saat iblis memang akan dimusnahkan di api neraka bersama dengan orang-orang jahat. Itu yang Alkitab katakan. Tetapi sekarang dia dilumpuhkan kuasanya. Tapi ada enggak masih iblis itu? Ada loh, saudara. Tapi dinetralkan kuasanya iblis terhadap siapa? Terhadap orang yang di dalam Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu gak bisa diserang dengan santet, dengan apa-apa, pelet dan sebagainya. Karena kita ada di dalam Kristus. Saudara gak usah takut. Kenapa? Sudah dinetralkan kuasanya. Kuasanya sudah dikalahkan, saudara. Tetapi kuasanya masih enggak iblis? Masih. Kepada siapa? Orang-orang di luar Kristus, saudara. Ya. Jadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kuasa iblis sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Ada kata lagi yang dipakai yaitu 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, ini juga menggunakan kata itu, mematahkan kuasa maut. Ini juga berarti maut, kuasa-kuasa kegelapan itu sudah tidak berdaya lagi, saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis sudah dibinasakan bukan dalam arti dimusnahkan, tapi iblis tidak lagi memiliki kuasa untuk mengendalikan dan membinasakan orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Amin, saudara. Artinya, saudara, iblis itu tidak punya kuasa lagi kepada orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Garis bawahi ini, saudara. Ya,
Itu sebabnya saudara dan saya harus selalu ada di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan coba-coba keluar dari kasih karunia Allah ya. Jangan coba-coba mau kembali kepada hidup yang lama, saudara. Karena begitu saudara keluar dari kasih karunia Allah, ingat, iblis dan roh-roh jahat itu sedang ngincer kita, saudara. Ya, kalau kita keluar dari kasih karunia Allah, dia siap, dia seperti singa yang mengaum. Alkitab katakan siap menerkam kita, saudara. Itu sebabnya tetap ada di dalam Kristus, tetap dalam kasih karunia Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih satu analogi ya saudara tentang hal ini, saudara. Sejak munculnya COVID-19 tahun 2020 ya saudara ya. Sebenarnya munculnya itu tahun 2019, makanya disebut COVID-19. Tapi di Indonesia Maret 2020 kalau nggak salah itu ya saudara. Nah sejak munculnya COVID itu saudara, berapa ribu orang sudah meninggal saudara. Memakan korban ribuan orang saudara di berbagai belahan dunia. Indonesia juga cukup tinggi saudara. Banyak yang meninggal saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Memang kalau satu wabah menyerang satu bangsa saudara, dalam waktu singkat itu ribuan orang akan meninggal. Seperti di awal abad 19 wabah kolera menyerang dunia saudara, banyak yang meninggal, ribuan yang meninggal. Tetapi saudara karena ilmu kedokteran yang semakin meningkat ya, kita ingat ketika awal-awal COVID-19, maka harapan kita adalah kepada siapa? Vaksin, iya kan saudara. Tapi vaksinnya katanya setahun lagi, aduh kita bilang lama banget, ini sudah banyak yang meninggal ini ya, vaksinnya masih setahun lagi katanya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan negara-negara maju mulai berlomba-lomba untuk menemukan vaksin, dan akhirnya masuk ke Indonesia ya saudara. Dan kita sekarang sebagian besar sudah divaksin sampai berapa kali, 3 kali ya saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi satu imunitas ketahanan tubuh, komunitas ya saudara ya, ketahanan tubuh di dalam komunitas. Sehingga saudara kemarin ada yang terakhir Omikron ya saudara. Tetapi orang-orang udah gak takut sama Omikron, saya lihat saudara. Karena katanya 3 hari, 4 hari, 5 hari sembuh gitu ya saudara. Tingkat kematian pun sangat rendah sekali. Artinya apa saudara? Mungkin vaksin ini sudah berhasil menetralkan COVID-19 gitu ya saudara. Sehingga COVID-nya masih enggak saudara? Virusnya masih enggak? Masih. Tapi begitu kena, ya cuman flu-flu, batuk biasa gitu aja. Demam sebentar terus sudah itu sembuh. Begitu ya saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti maut telah dinetralkan bagi orang Kristen yang bersekutu, yang ada di dalam Kristus saudara ya. Kuasa roh jahat itu juga tidak mampu kepada kita orang-orang yang ada di dalam Kristus ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, tapi pesan saya jangan main-main dengan dosa ya. Begitu kita kembali kepada dosa kita yang lama, iblis senang saudara ya, iblis senang. Hal yang kedua, kemerdekaan dari dosa adalah satu kenyataan, hal yang nyata ya. Jadi merdeka dari dosa itu nyata sekali. Saudara yang sudah lahir baru, saudara akan mengalaminya, dan saudara bisa bersaksi, benar kok, aku ngalami ya. Aku mengalami kemerdekaan dari masa laluku. Saudara bisa bersaksi kan ya. Roma 7, 15-16. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Saudara, dulu ketika saudara hidup dalam kehidupan yang lama, saudara tidak berdaya terhadap dosa ya. Saudara menjadi hamba dosa dikatakan ya. Kalau dosa berkata A, saudara akan berangkat A. Dosa berkata B, saudara akan melakukan B. Apa saja dosa yang suruhkan kepada kita, kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita adalah hamba dosa. Baik perbuatan, pikiran, perasaan, kadang-kadang kita
berdosa di hadapan Tuhan. Orang lihat kita baik-baik saja, ternyata pikiran kita jahat. Bisa nggak seperti itu? Bisa, saudara. Ya, saudara, kita nggak pengen benci sama orang. Kita pengen hidup damai, betul nggak, saudara? Tapi ketika ada orang menyakiti kita, ternyata kita kepahitan, kita marah, kita benci, kita dendam sama orang, dan kita nggak bisa menguasainya, saudara. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Itu sebabnya kita harus mati, saudara, baru kita bebas dari dosa. Kenapa? Begitu yang lama ini berlalu, ada satu kuasa kehidupan yang masuk ke dalam kehidupan kita, dan itu memampukan kita, saudara, untuk hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya, saudara, kemerdekaan itu nyata. Banyak di antara kita kalau saya tanya, bagaimana hidup saudara yang lama? Wah, amburadul Pak, hidup saya dulu begini. Tapi bagaimana sekarang? Tuhan sudah mengubahkan hidup saya. Nyata nggak itu? Nyata, saudara. Kenapa saudara bisa? Karena saudara ada Roh Kudus di dalam hati saudara, yang memampukan hidup saudara hidup di dalam pengudusannya, hidup dalam hidup yang baru. Sebelumnya nggak berdaya, saudara. Sebelum saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus, saudara nggak berdaya, jatuh bangun, ya kan, saudara? Nggak berdaya kita, saudara, untuk melawan dosa itu. Tetapi sekarang ada satu roh yang luar biasa di dalam hidup saudara. Ya, di dalam Roma 8 ayat 2 kita baca. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, roh yang memberi hidup. Kalau saudara sudah meninggalkan hidup yang lama, berarti Roh Kudus itu memberi hidup kepada kita, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk hidup di dalam pengudusan, yaitu hidup yang baru. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuannya? Ya, ini pertanyaannya. Kita dimerdekakan dari dosa. Apa tujuannya? Hasil akhirnya apa? Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah alasannya, saudara, mengapa begitu penting untuk dibebaskan dari kuasa dosa. Karena akhir dari semuanya, kesudahannya ialah apa, saudara? Apa, saudara? Hidup yang kekal. Kita mau mendapatkan hidup yang kekal? Makanya kita harus dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kita perlu Roh Kudus. Ya, bagi saudara-saudara yang akan dibaptis, siapkan hati kalian, serahkan hidup kalian sungguh-sungguh. Yang lama biarlah berlalu, ya, yang baru datang. Percayalah, Roh Kudus akan membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kalian, ya. Yang terakhir, baptisan adalah berjalan menuju kematian, ya. Baptisan itu adalah berjalan menuju kematian. Orang yang mau dibaptis itu nggak ada yang maksa. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, anak saya boleh baptis nggak, Pak? Ya boleh aja, tapi jangan dipaksa, saya bilang. Ya, kalau belum siap biar nanti aja tahun depan. Kalau belum siap, jangan dipaksa. Tapi kalau mau baptis silahkan, ya saudara. Jadi dia sudah siap hatinya. Aku mau baptis gitu ya. Ada yang dipaksa di sini? Ada yang dipaksa? Enggak ya? Semua dengan sukarela. Amin. Siap mati? Tuh. Siap mati pertanyaannya. Ya, yang mau baptis siap mati? Wah, pertanyaannya menarik gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang akan menerima baptisan sebetulnya dia sedang menuju kuburannya sendiri. Kuburannya di sana nanti. Ya, nanti jalan sendiri ya, jangan ada yang gotong. Karena kalau orang mati, saudara, itu biasanya masukin peti terus dipikul sama orang. Iya kan, saudara?
Tapi dalam baptisan itu adalah kita menuju kuburan kita sendiri. Ya, jalan sendiri menuju kuburan. Makanya nggak ada paksaan. Kalau ada yang memaksa, saudara, mungkin setengah hati repot, saudara. Ya, masuk peti mati kita sudah dipaku, kita jerit-jerit minta keluar. karena setengah hati, saudara, nggak mau mati, saudara. Ya, maunya hidup, saudara. Tetapi orang yang dibaptis harus siap mati bagi dosa. Amin. Yang mau dibaptis, amin. Siap mati bagi dosa. Kalian nanti akan jalan ke kuburan kalian, ya, di sana kuburannya. Ya, nanti difoto. Ya. Terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat ketika baptisan itu terjadi. Ada sesuatu yang dahsyat ketika baptisan itu terjadi. Baptisan itu hanya sebentar, didoakan, diselam, bangkit. Cuman itu aja, saudara. Seolah-olah kita yang mau dibaptis itu pasif, ya, cuman diselam. Tetapi Tuhan lihat hati. Perhatikan yang mau baptis, Tuhan lihat hati kalian, ya. Kalau kalian Bapak Ibu Saudara yang mau baptis di sini benar-benar sudah siapkan hati, ya Tuhan, aku mau tinggalkan hidupku yang lama, aku mau hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dibaptis. Seperti air bah yang menghanyutkan segala sesuatu di muka bumi ini di zaman Nuh. Habis semua zaman Nuh. Hanya orang yang ada dalam bahtera yang selamat, ya. 8 orang yang selamat. Demikian juga air bah itu akan menyapu bersih seluruh dosa-dosa Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Hanya orang yang ada dalam bahtera keselamatan di dalam Kristus saja yang akan selamat. Ya. Itu sebabnya ada satu peristiwa rohani yang dahsyat ketika Bapak Ibu Saudara masuk di dalam baptisan air. Segala dosa kita itu seperti dihanyutkan semuanya di dalam air bah, menjadi suci bersih. Amin. Dan kita ada dalam bahteranya Nuh, bahtera keselamatannya Yesus Kristus, saudara. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting saya sampaikan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang penting sekali, yaitu Yesus mulai hidup di dalam hati kita, saudara. Buat apa kita punya banyak uang yang kita pikir itu berkat Allah? Ya, memang itu berkat Allah. Tetapi tidak ada Kristus. Buat apa kita sakit dan disembuhkan, tetapi di dalam hidup kita nggak ada yang baru. Hanya hidup yang lama saja, nggak ada gunanya. Kadang-kadang kita mengucap syukur untuk berkat-berkat jasmani. Sebenarnya itu tidak salah, saudara. Karena Tuhan juga memberkati kita dengan kesehatan, memberkati kita dengan kecukupan, betul ya? Tapi kita lupa satu hal, saudara. Bahwa keselamatan yang kita miliki itu lebih besar dari segala sesuatu yang berkat yang lain. Amin, saudara? Itu sebabnya kita mampu mengucap syukur. Sekalipun saudara punya banyak masalah, mungkin hari ini saudara datang ke gereja, mau kolekte aja, koret-koret. Ada yang gitu, saudara. Kok, waduh, ini kok mau kolekte aja nggak ada uang, gitu ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kenapa kita masih mampu mengucap syukur? Ada Yesus dalam hati kita. Amin. Ada keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, dan itu yang terbesar, ya. Itu sebabnya anak Tuhan mampu mengucap syukur. Mari kita nyanyi pujian kita. Kalau ku hidup baginya. Kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau yang menyelamatkan kami, Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bercermin diri melihat sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Kita mau lihat apakah kita layak semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak layak, ada dosa, mari kita bereskan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya karena anugerahnya Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Kalau selama ini kita setengah-setengah ikut Tuhan, biar kita mau komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya sungguh. Aku mau serahkan sungguh hidupku kepada Tuhan. Supaya kuasa hidup yang baru itu nyata di dalam hidup kita. Supaya kemerdekaan itu nyata di dalam hidup kita. Merdeka dari dosa itu. Haleluya Yesus, terima kasih. Saya beri waktu bagi saudara untuk berdoa secara pribadi. Sementara petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Saya persilahkan Bapak Manajer Martinus Yohanes Sitanggang untuk berdoa. Terima kasih, pada siang hari ini kembali kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang siap meninggalkan segala masa lalu, segala dosa yang merintangi, dan mengarahkan pandangan kami kepada panggilan ilahi dari Yesus Kristus untuk melakukan segala kehendak Bapa, sehingga waktunya kelak semua menghadap Tuhan di surga. Karena itu kami harus mati, sebab perbuatan merugikan bagi iman kami. Dan kami harus ikrarkan hidup ini kepada Tuhan. Tetapi Yesus Kristus yang kami hidupi setiap hari. Karakter Kristus yang ada dalam hidup kami. Dan pada siang kami mengingat akan kematian Kristus di Bukit Kalvari untuk menebus dosa-dosa kami dan mendamaikan hidup kami dengan Bapa di surga. Kami akan masuk dalam perjamuan suci. Layakkan kami semua untuk mengambil perjamuan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga bukan kutuk yang terjadi atas kami, tetapi berkat Allah terjadi atas kami. Amin. Kebebasan dari Tuhan terjadi atas keluarga kami. Amin. Dan mujizat Allah terjadi hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau kebenaran.
dari barat, Engkau membuang dosaku. Biarlah Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dan Kau pandang di hati yang hancur. Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan. Kita mau lihat betapa besar kasih Allah kepada dunia, kepada kita. Dia mati di atas kayu salib menggantikan kita. Oleh anugerahnya dosa-dosa kita diampuni olehnya dan kita diberikan hidup yang kekal. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Saya akan membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Kita angkat cawan di tangan kanan. Dia katakan cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara punya hak sebagai anak-anaknya untuk mengklaim setiap janji-janji firman Tuhan. Itu pun satu berkat yang istimewa bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah dengan iman. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan mulai mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau sangat baik. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami angkat Engkau Yesusku buat kebaikan Tuhan, buat keselamatan yang
mengadahkan tangan kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Mewakili Jemaat GSKI Donayu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Sebelum kita akan pulang, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah tunas remaja diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore bertempat di gereja. Selanjutnya, ibadah komisi orang muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Bagi jemaat yang merindukan penyembahan lebih lama, dapat hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai dan ikut serta dalam praibadah bersama pelayan Tuhan. Kebaktian Jumat Agung dilaksanakan tanggal 15 April 2022 dan Paskah diadakan tanggal 17 April tahun 2022. Ibadah Paskah dan Jumat Agung akan diadakan sebanyak 4 kali ibadah. Yang pertama jam 6:30, yang kedua jam 9 pagi, yang ketiga jam 4 sore, dan yang terakhir jam 6 sore. Di setiap ibadah akan diberlakukan warna kartu. Bagi yang sudah masuk Komsel, akan dibagi lewat Komsel. Dan apabila jemaat belum masuk Komsel, nanti bisa langsung mengambil kartu di belakang atau menemui Mbak Dewi di sekretariat gereja. Selanjutnya, dana yang dibutuhkan untuk Jumat Agung dan Paskah sebesar 13 juta. Bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis janji iman Paskah. Dan saat ini sampai sekarang dana Paskah yang terkumpul yaitu 315.000. Dan nanti setelah ibadah ini berakhir akan ada baptisan air. Demikian beberapa pengumuman yang dapat disampaikan. Untuk yang pertama